dan juga PR itu memiliki tujuan yang sama, di mana itu untuk mempengaruhi persepsi dan juga perilaku dari target audiensnya. Dan keduanya ini sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada publik dengan harapan dapat meningkatkan awareness, pemahaman, dan juga perubahan dari perilaku atau attitude terhadap brand, produk, ataupun organisasi. Lalu roles-nya apa aja nih Mbak PR di bidang marketing communication ini? Sebenarnya PR itu memiliki roles yang cukup krusial dalam mensupport marketing communication strategist dengan cara itu memberikan informasi yang akurat dan juga kredibel kepada media, customers, dan juga stakeholders yang lainnya. Lalu PR juga memiliki beberapa activity seperti media relation, event planning, lalu ada crisis communication, di mana sebenarnya PR ini akan membantu untuk meningkatkan image dan juga reputasi dari brand atau organisasi, di mana itu merupakan kunci dari sebuah marketing strategis. Seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana nih integrasi kedua bidang ini dalam prakteknya? Nah, dalam prakteknya, integrasi marketing communication dan juga PR itu menjadi semakin penting untuk meningkatkan kesuksesan dalam membangun hubungan yang kuat dengan customers dan juga dengan publik. Dan integrasi ini diharapkan dapat konsisten dan juga saling berkoordinasi, mengirimkan pesan melalui beberapa communication channel dengan menciptakan impression yang positif dan juga yang kuat terhadap brand untuk dilihat di depan mata publik, seperti itu. Dan lalu nanti kompetensinya apa sih Mbak? Kira-kira setelah kita pelajarin ini, apa yang bisa kita dapat nih ke depannya gitu. Nah, sebagai mahasiswa yang memiliki jurusan PR, memahami konsep dan juga praktik dari marketing communication itu menjadi aset yang cukup sangat bernilai dalam mempersiapkan diri kalian saat kalian nanti masuk ke dunia profesional. Apalagi sekarang dunia PR udah tidak hanya melulu melalui corporate, tapi udah mulai masuk ke creative industry, sehingga ini sangat berkaitan erat dengan marketing communication. Apalagi nanti ada digital juga, lalu ada startup juga, sosial media. Ini cukup di era ini tuh cukup menggeser beberapa pekerjaan PR yang biasanya hanya ada di corporate. Seperti itu. Lalu apalagi Mbak kompetensinya? Nah, sebenarnya saat kita memiliki pengetahuan dan juga skills di dua bidang ini, yaitu marketing communication dan juga public relation, itu dapat membuka career opportunity kita secara luas, baik sebagai PR specialist, marketing manager, atau juga sebagai profesional komunikasi yang lainnya. Sampai sini apa ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Yang pertama ini ada marketing communication concept. Definisinya apa sih marketing communication itu? Jadi marketing communication itu adalah sebuah proses strategi yang di dalamnya tuh terdapat beberapa activities yang bertujuan untuk meyakinkan target market melalui pesan-pesan yang sudah disepakati, pesan-pesan pemasaran yang sudah disepakati juga dengan manajemen. Dan tujuannya itu untuk mempengaruhi konsumen, untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi secara garis besar tuh sebenarnya dibikin dulu proses strateginya akan seperti apa. Yang di dalam proses strategi ini sebenarnya ada beberapa message marketing yang
fungsinya itu mau meyakinkan target market gitu. Dia mau meyakinkan target market dengan tujuan di sebelah sini itu adalah mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi, yang bisa dilakukan oleh seorang marketing communication specialist atau staff itu hanya sampai ke mempengaruhi perilaku konsumen. Tapi saat mereka harus masuk ke penjualan untuk diyakinkan lagi lo harus sampai beli barangnya, itu udah ranah sales seperti itu. Nah, gimana sih prosesnya? Proses di dalamnya itu ada impulse development atau pembuatan, pengiriman, penerimaan, pesan-pesan yang relevan terkait dengan produk, brand, service kepada potensial atau existing consumers juga. Jadi gak hanya fungsi dari marketing communication itu nggak hanya menyasar potensial consumers atau new consumers, tapi yang mau kita target juga atau kita coba convey lagi itu adalah existing consumers, karena beberapa kali orang saat melakukan praktik marketing communication, misalnya mau ada produk launching gitu, mereka fokusnya tuh ke target market baru aja gitu, tapi tidak ada maintenance di konsumen yang mereka udah punya, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan utama dari marketing communication strategic ini adalah membuat awareness, interest, dan juga gimana caranya kita itu memberikan preference terhadap spesifik produk atau brand. Jadi gimana caranya satu merek ini itu bisa bersaing dengan merek lainnya dan menjadi prioritas dari konsumen kita gitu. Dan ya seperti juga sebenarnya tujuannya untuk encourage atau gimana caranya kita bisa meyakinkan lagi nih si konsumen kita untuk purchase atau sampai mereka punya usage behavior atau kebiasaan untuk terus menggunakan produk kita. Seperti itu. Untuk yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan untuk definition of marketing communication? Belum ada, Mbak. Oke, saya lanjut dulu. Untuk main components dari marketing communication itu ada 3. Yang pertama itu ada message, yang kedua itu ada media, dan juga ada strategi. Nah, untuk message sendiri itu sebenarnya sebuah informasi yang tujuannya itu mau meyakinkan target market gitu. Intinya setiap kalian menyampaikan pesan itu, kalian mau target market kalian itu yakin terhadap produk kalian atau brand kalian atau company kalian. Dan pesan ini harus relevan dengan konsumen. Jadi nggak bisa asal-asal kayak, oh iya gue mau ini menjadi moisturizer nomor 1 di Indonesia karena dia dapat mencerahkan. Tapi padahal nggak relevan dengan masyarakat Indonesia yang sebenarnya belum tentu butuh cerah atau belum tentu relevan dengan existing konsumen mereka yang sebenarnya mencari moisturizer itu bukan cerah, melainkan mereka itu mencarinya yang melembabkan gitu. Jadi itu yang maksud dengan relevan. Lalu untuk engaging nanti saya ada contohnya di belakang. Lalu juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen, dan contohnya message-nya itu bisa berisi tentang produk benefits atau manfaat dari produk, lalu keuntungan dari konsumen, dan juga beberapa promotional offers atau penawaran promosi seperti diskon atau dapat gift voucher atau GWP, give it purchase, kalau beli 2 dapat merchandise kayak gitu. Nah, itu beberapa message yang sebenarnya juga engaging dan juga relevan kayak gitu. Lalu untuk media
itu sebenarnya refers ke channels atau platforms yang biasanya digunakan untuk meyakinkan marketing message kepada target market mereka. Nah, kalau sekarang mostly itu brand-brand banyak menggunakan sosial media sebagai media mereka menyampaikan pesan. Ada yang melalui Instagram, ada yang melalui TikTok, masih ada juga yang melalui channel YouTube. Nah, itu tergantung dari kebutuhan brandnya. Kebutuhan itu dilihat dari apa? Dilihat dari existing konsumen mereka atau new target mereka mau mengarah kemana, dan biasanya target marketnya itu berada di mana. Nah, itu yang strategi yang sebenarnya lebih relevan ya untuk dipakai sebagai media seperti itu. Dan secara komersial atau hal yang paling common dilakukan itu dalam pemilihan media marketing communication itu ada print advertisements. Jadi nggak semuanya selalu digital. Seperti baliho itu contoh print advertisement. Poster itu juga sebagai print advertisement. Lalu ada iklan di TV, itu bayarnya mahal banget. Jadi kalau budgetnya terbatas sangat tidak disarankan. Lalu ada radio ads atau adlibs yang ada di radio, itu juga ada rate-nya, jadi ini masuknya ke paid media. Dan juga selanjutnya adalah digital media yang sebenarnya bisa sangat memangkas budget. Itu ada website, sosial media, dan juga bisa email. Seperti itu. Nah, pemilihan media itu juga harus berdasarkan karakteristik dari target market dan juga tujuan dari message komunikasinya. Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, kalian nggak bisa asal-asal memilih media itu sesuai dengan mau-maunya kalian atau menurut kalian itu yang keren seperti apa, tapi saya akan bantu kalian nanti saat ketemu sama calon UMKM yang akan kalian kulik, itu dapat dulu insight dari mereka, bagaimana konsumennya, dari mereka sendiri tujuannya secara manajemen apa gitu, supaya nanti pemilihan medianya lebih terarah kayak gitu. Lalu untuk strategi, sebenarnya ini sebuah perencanaan atau pendekatan itu yang didesain untuk meraih sebuah tujuan marketing communication. Dan ini termasuk pemilihan media, lalu menentukan message yang layak atau yang tepat. Lalu juga di sini ada scheduling promotion atau menentukan promosi-promosi apa yang relevan saat kita menyampaikan marketing communication message, dan juga sampai ke tahapan evaluasi dan mengukur sebuah performance dari campaign tersebut, apakah itu berhasil atau enggak. Dan strategi yang efektif itu harus mengintegrasikan beberapa elemen dari komunikasi untuk meraih impact yang maksimal. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih komponen-komponennya. Ada message, media, dan strategi. Kalau misalnya message pesannya, kalau media itu pemilihan medianya mau di mana sesuai dengan objektif dan juga target marketnya. Tapi kalau kita ngomongin strategi, itu udah lebih luas lagi. Kita milih message-nya, kita milih medianya, kita membuat scheduling juga untuk push promotion-nya kapan, sampai kita nanti mengukur apakah kampanye ini berhasil apa enggak. Seperti itu. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan? Mbak, aku izin nanya. Boleh. Berarti kalau misalkan marketing communication sama PR itu, kalau marketing communication dia pakai yang paid nggak apa-apa. Cuman kalau PR itu lebih ke kayak
nggak terlalu paid gitu ya Mbak. Terus kalau misalkan yang di corporate benerannya tuh lebih pakai yang PR-nya, nggak pakai paid atau marketing yang ada paid-nya? Oke, jadi kalau misalnya paid itu mostly memang banyaknya dipakai sama marketing communication sih, Hilda, betul. Cuma lately, kalau kita ngomongin fakta di lapangan, beberapa media pun saat kalian mau naikin rilis, itu pada akhirnya ada rate-nya. Nggak bahkan kalau misalnya kita undang mereka ke preskon, itu kita juga ada nggak kewajiban sih, kayak mereka ada keinginan untuk dibayarin transportnya kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin paid, tapi kita ngomonginnya di konteks di lapangan, itu sekarang udah blur. Jadi Markom juga bayar, PR juga bayar gitu. Sometimes kayak misalnya kamu mau branding, misalnya CEO kamu mukanya mau di cover majalah mana gitu ya, itu juga bisa bayar gitu. Bahkan untuk menang awards pun bisa bayar gitu dengan kita jadi sponsor. Jadi secara praktikal itu udah blur, konsep paid unpaid gitu dipisah gitu. Cuma kalau kita ngomongin ideally secara textbook, ya PR itu sebisa mungkin tidak berbayar, dan harus ada apa ya, keinginan secara sukarela dari pihak eksternal untuk mengekspos kita gitu. Tapi kalau marketing communication ada beberapa pilihan channel yang kita bisa push bayar ataupun kita bisa pakai organik dengan memanfaatkan konten gitu, tergantung dari idenya. Jadi balik lagi, konsep paid dan unpaid itu udah sangat blur. Lalu yang kedua, apakah benar di corporate itu sekarang hanya identik dengan PR, tapi jarang ditemukan praktik markom? Nggak juga. Cuma memang kalau di corporate itu pembagiannya menjadi sangat blur antara markom dan juga PR. Karena tergantung lagi dari tipe bisnis yang mereka lakukan. Kalau misalnya bisnisnya itu sangat komersial, yaitu menghasilkan produk, itu biasanya udah sangat jelas pekerjaannya apa. Marketing, communication, push sampai ke gimana caranya menghadirkan traffic dan lain-lain. Tapi kalau misalnya PR itu nanti cukup sampai di positioning, sampai di citra, sampai di membangun hubungan yang baik dengan eksternal gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak kereta api Indonesia gitu ya, yang memang mereka servis, mereka BUMN, nah itu yang kemarin saya menjadi blur waktu yang saya diskusi sama Kak Putra. Marketing communication dan PR-nya tuh agak overlapping gitu. Jadi sekarang udah agak sulit kalau mau ngomongin idealnya di lapangan, tapi ya secara textbook betul yang udah kamu sampaikan. Terima kasih Mbak. Sama-sama.